Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak sekalian ya. Sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat, luar biasa ya. Baik anak-anakku sekalian ya, meskipun sudah sore nih ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Kemudian untuk mengisi semangat kita dalam rasa patriotisme atau nasionalisme ya, mau bernyanyi atau mau menyebutkan saja pahlawan. Ini ketua kelas gimana nih? Karena waktu kita nih ya. Iya Bu, boleh Bu, pahlawan Bu. Oh, pahlawan aja ya. Baik. Coba saya tunjuk. Oke, ini dulu ya. Ketua kelas dulu, Pak Maman. Oke, Oh siapa? iya Bu. Pahlawan? Baik. Saya Ki Hajar Dewantara Bu. Oh, Ki Hajar Dewantara. Ya, bagus. Kemudian Bu Siti Hodijah. Siapa yang menjadi idola pahlawan Bu Siti Hodijah? Kartini Bu. Ya, Raden Ajeng Kartini, bagus. Satu lagi ya. Kemudian saya minta Bu Rini. Bu Rini, siapa pahlawan Bu Rini? Ki Hajar Dewantara Pak Bu. Iya, iya. Ya, anak-anakku sekalian, ya mudah-mudahan dengan kita mengingat para pejuang ya, kita termotivasi untuk semangat belajar ya, karena mereka telah berjuang dengan titik darah penghabisannya memperjuangkan negara ini. Oleh karena itu kita harus mengisinya dengan belajar yang sungguh-sungguh ya. Baik, langsung saja ya Ibu cek kehadirannya nih. Ya, anak-anak Ibu semuanya yang berjumlah 20 nih. Oke. Semuanya hadir ini? Hadir Bu. Hadir Bu. Ya, baik ya, karena semuanya hadir. Langsung saja berarti ya ke pokok bahasan kita. Sebentar Ibu izin share screen dulu ya. Sudah nampakkah di situ? Proses Bu. Lagi proses. Oke, sambil menunggu ya. Sudah disiapkan kalian jiwa raganya nih, kesiapan alat tulis ya, mentalnya, duduknya sudah nyaman, sudah rapi? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Oke, sudah nampak sekarang? Sudah Bu. Sudah Bu ya. Oke, di sini yang pertama hari ini kita akan belajar tentang perbandingan ya di kelas 7. Nih, karena kemarin kita sudah libur semester 1 ya. Ibu harap kalian sekarang masuk dalam kondisi sudah semangat ya, karena kemarin kita sudah libur sekitar 2 minggu ya. Nah, sekarang kita masuk ke semester 2 dengan pokok bahasan bab perbandingan ya. Nah, namun sebelum ke sana, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih yang akan dipelajari di perbandingan ini. Oke, kita lihat kompetensi dasarnya apa saja nih ya. Ternyata ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya apa sih? Oke, sini ya. Bisa anak-anakku sekalian juga sambil membaca ya yang ada di PowerPoint. Yang pertama, memahami dan menerapkan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, mampu membedakan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tepat. Kemudian memecahkan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran satuan yang sama dan berbeda dengan teliti dan tepat juga. Kemudian menganalisis penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan penuh tanggung jawab ya.
Kemudian yang terakhir, mempresentasikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan penuh percaya diri dan komunikatif. Baik, anak-anak, itu yang diharapkan dari tujuan pembelajaran ini ya. Jadi yang pertama, ketika kita menjawab, jawaban kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, Ibu harapkan seperti itu. Kemudian ketika nanti di presentasi, Ibu harapkan ya kalian komunikatif dan percaya diri ya, seperti itu. Baik, sudah dapat dipahami ini tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya alhamdulillah ya kalau sudah. Kita lanjut. Kenapa sih kita itu harus mempelajari perbandingan? Apa sih keuntungannya gitu ya atau manfaatnya? Kenapa ada matematika? Biasanya kan pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat dihindari gitu ya. Nah, oleh karena itu ya supaya mindset kita itu tidak melihat matematika itu sebagai materi yang sangat sulit atau jauh dengan kita, sebenarnya matematika itu adalah pelajaran yang setiap hari itu ada dalam kehidupan kita ya. Oleh karena itu, apa saja sih manfaat perbandingan? Yang pertama, salah satunya ya ini untuk menghitung ya jarak kota di seluruh dunia ya. Kemudian supaya kita menghitungnya jadi tidak sulit gitu ya. Nah, kita belajar perbandingan. Kemudian yang kedua untuk pembuatan peta ya. Kemudian untuk pembuatan denah lokasi rumah ya. Rumahmu yang sekarang yang kamu tinggali ya itu kan awalnya sudah dengan perbandingan berapa ke berapa. Kemudian yang selanjutnya untuk membuat market gedung ya. Nah, oleh karena itu kemudian selain itu juga dalam kehidupan sehari-hari sangat erat sekali ya. Nanti kita lihat permasalahannya dalam keseharian apa nih. Nah, kemudian selain itu juga dalam pembelajaran ini ya Ibu menggunakan model pembelajaran PBL ya, problem based learning. Jadi nanti akan Ibu kasih masalah gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya ya. Dengan metode apa? Tanya jawab ya. Nanti Ibu akan buat kalian berkelompok. Kemudian diskusi dan presentasi ya. Kuisis ini nanti diganti dengan evaluasi ada ya. Kemudian teknik penilaiannya ya apa saja nih kalian harus tahu. Kemudian pertama penilaian sikap ya. Ibu akan nilai penilaian sikap kalian ya, bagaimana apakah sikap kalian itu mencerminkan ya seorang siswa yang memiliki budi pekerti luhur atau bagaimana ya, nanti dilihat di penilaian sikap ya. Kemudian penilaian pengetahuan nanti akan Ibu lihat dari hasil pengerjaan kalian ya, mengerjakan LKPD dan soal-soal evaluasi ya. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan ya, sejauh mana kalian dalam nanti berkelompok itu kerjasama kalian ya, toleransi, keaktifan, menghargai pendapat orang lain ya, itu dinilai ya. Oleh karena itu tolong diperhatikan oleh kalian supaya kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna ya. Kemudian nah kita masuk ke ilustrasi ya. Coba siapa yang bisa? Apa sih perbandingan itu? Kemudian kalian bisa lihat dari ilustrasi gambar yang ada di layar, di situ berjajar ya. Berjajar ada berapa anak laki-laki, kemudian anak perempuan ya. Nah, coba siapa yang bisa membuat pertanyaan tentang perbandingan? Apa sih yang bisa disimpulkan dari gambar ini? Pertanyaan apa saja gitu? Silahkan. Hai Bu. Oh iya, silahkan. Ini ketua kelas silahkan boleh. Pertanyaan apa kira-kira? Saya Rokyadi mau nanya Bu dari gambar tersebut. Maaf ya, karena ini tidak terlihat. Ya, yang pertama mungkin pertanyaannya berapa banyak jumlah anak perempuan
berapa banyak jumlah anak laki-laki, berapa Ya, perbandingan jumlah anak perempuan dan anak laki-laki, Bu. iya betul sekali. Ya, good. Oke, yang lainnya mungkin silahkan. Siapa yang mau mencoba lagi? Bisa beberapa pertanyaan dari sini? Saya Bu. Oh iya, silakan, Bu Rini. Perbandingan yang pakai baju bebas sama baju seragam Bu. Oh ya, bisa. Ya, Sama bagus Bu Rini. sama perbandingan rambut yang dikuncir sama yang nggak dikuncir tuh anak ceweknya Bu. Iya, ya, Yang pakai topi sama nggak pakai topi Bu. bisa. Oke. Ada lagi? Yang pakai jaket sama nggak pakai jaket Bu. Bisa. Oke, baik ya. Diborong buring. Tidak apa-apa ya. Terima kasih ya jawabannya untuk Pak Ropi dan Bu Rini. Ya, betul. Dari gambar ini kita bisa memunculkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita bisa membandingkan berapa perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan ya di situ. Kemudian apa lagi? Bisa Yang balik pakai ya? topi sama nggak pakai topi Bu. Ya, bisa anak yang pakai topi dan yang tidak pakai topi. Kemudian anak yang memakai jaket dan yang tidak memakai Tidak pakai jaket. jaket. Atau anak yang berseragam dan Tidak tidak. berseragam. Nah, itu ilustrasi yang paling sederhana sekali ya. Sebenarnya kalian juga telah mempelajari perbandingan ini ketika waktu di SD ya. Apa masih ingat? Ya. Nah, oleh karena itu langsung saja Dari 15, 18, Iya itu dari Bu April, nggak apa-apa. karena sudah kalian pelajari di SD, Kan ada judul kita 16 masuk di atasnya. ke Kelas 12, 3, 18. Jadi 18 baru balik lagi. orientasi masalahnya ya. Orientasi masalah dari perbandingan ini, Ibu ingin kalian melihat bisa mengerjakan dulu ini. Coba. Ada soal seperti ini contohnya nih, ada masalah nih. Dari yang mudah dulu nih ya, Ibu kasih. Harga 3 tas adalah 120.000 ya. Berapa uang yang dikeluarkan jika membeli 4 tas? Masih ingat nggak? Silakan. Masih Bu. Ya, Siapa? 160. 160. 160.000. Oke, Pipit. Dan Iya. Pipit, boleh dijelaskan bagaimana caranya, Pit? Kenapa Pipit Ini, dapat 160? ini harga 3 tas 120.000. Itu artinya satu tasnya itu 120.000 dibagi 3. Jadi 40.000. Kemudian berapa uang yang dikeluarkan jika membeli 4 tas? Ya tinggal dikali. 40.000 dikali 4 sama dengan 160.000. Gitu. Oke, bagus sekali. Ya, alhamdulillah, pintar sekali, cerdas sekali, Ibu. Masih ingat berarti ya kalian itu, ya. Baik, oke, itu pertanyaan yang selanjutnya. Boleh ini dicoba dulu nih sebelum ke permasalahan yang lebih kompleks, ya. Ini bisa, ayo, Ibu ingin mengetes dulu nih. Sudah terlihat di gambar? Di sini ada rumah Arizfa dan rumah Safik. Jawabannya Ibu. Arizfa dan Safik adalah teman sekelas. Rumah Arizfa berjarak 500 meter dari sekolah ya. Rumah Safik berjarak 1,5 km dari sekolah. Nah, berapakah perbandingan rumah Arizfa terhadap jarak rumah Safik dari sekolah? Bisa dilihat di gambar. Banding 3 bukan Bu. Sebanding 3 ya. Ya, silakan. Apa yang mau menjawab dulu? Saya Bu. Siapa? Pak Maman. Rofiadi Bu, Pak Maman. Jadi Oh, Pak Ropiadi. Oh, Masya Allah ya. Afwan. Iya. Saya tidak Iya. terlihat nih ya. Sama Ibu ya. Tadi pertanyaan Bu, perbandingan jarak rumah Arizfa dibanding Iya. jarak rumah Safi ke sekolah Bu ya? Iya. Betul. Iya, berarti kan jarak itu 500 meter dibanding 1,5 km. Sama Iya. dengan 500 meter dibanding 1.500 meter. Mm-mm. Kita sederhanakan jadi 1:3 Ibu perbandingannya. Oke, bagus sekali. Nah, kenapa tadi yang 1,5 km itu bisa jadi 1.500? Bagaimana?
Ya karena disamakan satuan Bu, kilometer, 1 kilometer kan kita tahu adalah 1000 meter Bu ya. Iya. Iya, bagus. Pintar sekali. Berarti kalian masih ingat ya satuan Alhamdulillah. tentang satuan panjang ya, kilometer, hektometer, dekameter, dan meter ya. Baik, terima kasih. Nah, satu lagi ya, boleh ya. Ibu cek lagi nih sebelum ke ini. Nah, di sini Ibu ada masalah juga nih. Silahkan. Suatu kendaraan melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Ini ada jawabannya tuh. Nah, membutuhkan 40 menit untuk tiba ke tujuan. Jika kendaraan melaju dengan kecepatan 75 km per jam, berapa waktu yang diperlukan? Ya. Nah, ini. Apa perbedaannya dengan yang tadi? Soal yang tadi kan mudah ya, yang ada tas, kemudian perbandingan rumah Arizfa. Nah, yang ini bagaimana nih? Ya. Di sini kendaraan melaju dengan kecepatan 60 km per jam, membutuhkan waktu yang dibutuhkan itu 40 menit. Kemudian kendaraan yang kedua melaju dengan kecepatan 75 km per jam. Waktu yang dibutuhkan berapa? 32 menit bukan Bu? Oke, bagaimana bisa menyebutkan 32 menit? Boleh dijelaskan? Ibu pengen tahu? Itu Bu, kan makin cepat kecepatannya waktunya jadi makin cepat sampainya Bu. Caranya 60 kali 40 bagi 75 Bu. Betul. Iya. Nah, bisa nggak kalian membedakan antara soal yang tadi dengan yang kecepatan ini? Apa sih yang perbedaannya? Ya, Bu. Jadi Yang tadi senilai bukan Bu? yang Oh iya. Yang sekarang berbalik nilai ya Iya, Bu? ya. Oke, ya. ada jenis perbandingannya. Ya, dari ilustrasi gambar ini ya, supaya kalian bisa menentukan dan membedakan sendiri mana yang senilai dan mana yang bukan senilai, yang berbalik nilai ya. Mohon maaf. Nah, baik anak-anakku, karena alhamdulillah kalian sudah memahami ya, Ibu akan mengelompokkan kalian sekarang ya. Mengelompokkan kalian dengan Terima kasih ya. teman kalian yang heterogen ya. Jadi Ibu harapkan kalian bisa aktif dengan seluruh teman ya. Biar mainnya tidak dengan Bu Rini dengan Bu Pipit gitu ya. Nanti Ibu acak ya supaya terjalin kalian juga rasa toleransi antar teman. Bikin program Pak. Baik, disimak ya. Ibu bagikan dulu nih kelompoknya ya. Perlu di map aja. Kelompok 1 ya. Iya, tadi. Kelompok 1 Bu Puji, Bu Siti Khadijah, kemudian Bu Siti Aisyah dan Pak Ropiadi. Diingat ya. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Bu Siska, kemudian Bu Rini, Bu Pipit dan Bu Guska. Ingat-ingat ya. Oke. Kelompok 3 Pak Maman, Bu Romada, dan Bu Dewi. Oke, sudah dapat dipahami anak-anak? Bu. Ya, baik. Sekarang silakan kalian menuju tempat duduk masing-masing untuk duduk berkelompok dengan nyaman ya, senyaman kalian. Silakan. Iya, Bu. Ya Bu. Silahkan. Dirapikan duduknya senyaman mungkin ya, untuk berdiskusi nanti ya. Sudah nyaman, sudah rapi, sudah duduk berkelompok semua ya? Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Di LKPD tersebut ada beberapa soal tentang perbandingan ya. Di sini soalnya sudah agak lumayan tinggi ya. Di situ Ibu juga tuangkan ya. Ibu bagikan dulu ya lembar kerja peserta didiknya. Nah, untuk mengurangi
Takutnya ada salah ketik atau apa, Ibu juga tampilkan di sini ya. Di layar. Sebentar. Baik. Silakan sambil menunggu ini ya, yang sudah dibagikan LKPN-nya bisa dilihat-lihat. Kemudian bahan ajar juga bisa dibaca, bisa dilihat. Di situ semuanya sudah tertuang ya. Silahkan untuk dibaca-baca dan didiskusikan dulu apa yang belum dipahami ya. Boleh. Nah, ini LKPD-nya. Baik. Sudah nampak LKPD-nya? Proses, Bu. Iya. Kalian Ya, juga Bu. bisa lihat ya di situ. Sudah, Bu. Ibu Ratu sudah print out. Tulisan kayak pakai Ya. soalnya kepincut Karena di sekolah kita belum jika itu belum diizinkan untuk membawa laptop atau handphone ya, smartphone ke sekolah ya, karena kita berbasis pesantren, insya Allah masih dalam proses nih diizinkan. ya, medianya. Dinaikin, Bu. Ini belum beres Ibunya, nanti tunggu dulu ya. Sudah ya. Nah, LKPD-nya Lagi ini. silakan dibaca dulu Jam 5 petunjuknya lebih. ya. Ya, Bu. Dulu ya. Berdoa sebelum memulai mengerjakan ya. Iya, nanti jam 5 lebih, tunggu dulu ya. Istilah Kita nama dulu ya. kalian ya. Kemudian amati ilustrasi masalah yang diberikan. Kemudian pahami dan ikuti tiap langkah yang diberikan. Oke, masalah satu nih. Masalah satunya di sini ada gambar. Kalian disuruh mengamati. Di sini Mr. Apip ya dan Mr. Dedi. Siapa Mr. Apip dan Mr. Dedi? Kalian juga sudah kenal kan, ini keseharian kalian. Mereka adalah bagian sarpras di sekolah kita ya. Mr. Apip mampu menyelesaikan pekerjaan mengecat kelas dalam waktu 3 hari. Dan Mr. Dedi mampu menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Ya, apabila mereka bekerja sama, pekerjaan dapat selesai selama berapa kira-kira? Oh, berpikir ya dengan teliti, jangan tergesa-gesa, coba dipikirkan, diamati ya. Baru setelah kalian mantap, tuliskan jawabanmu ya, diskusikan dulu dengan temanmu ya. Kemudian tulis di kolom yang sudah disediakan di situ ya. Beserta langkah-langkahnya ya. Jika kalian menjawab A, kenapa, atau jawabannya apa, kalian harus sertakan. Dari mana itu dapat, ya. Seperti itu. Ini masalah yang pertama. Kemudian, masalah yang kedua. Ayo, kita lihat. Ya, masalah yang kedua. Di sini kita suruh mengamati nih. Ada yang berjalan kaki, ya. Kemudian di sini ada yang naik mobil, ya. Dalam waktu 2 jam, sebuah mobil mampu menempuh 120 km. Sedangkan dengan berjalan kaki, jarak 100 meter bisa ditempuh dalam waktu 2 menit. Ya. Nah, perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki yaitu, nah, ya, silahkan nanti kalian kerjakan. Kemudian, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian ya, dan tuliskan hasil jawaban kalian di kolom yang sudah disediakan. Kemudian masalah yang ketiga nih ya, masalah yang ketiga di sini kalian bisa melihat ini adalah gambar orang yang sedang membangun masjid ya. Ya, di sini pembangunan sebuah masjid direncanakan selesai dalam waktu 120 hari oleh 18 pekerja. Pada hari pertama hingga pada akhir bulan, proses pembangunan berjalan lancar. Ya. Ketika akan menginjak bulan kedua, pembangunan berhenti sejenak selama 12 hari karena suatu hal. Ya. Pada hari berikutnya akan dilanjutkan lagi. Agar pekerjaan tersebut tepat waktu sesuai dengan rencana awal, tambahan pekerja yang dibutuhkan sebanyak berapa orang. Nah itu ya, silahkan diamati ya, kemudian kalian diskusikan dan pikirkan secara cermat ya, dan setelah didiskusikan kemudian kalian yakin dengan hasil jawabannya, silahkan tuangkan di kolom yang sudah disediakan. Baik, demikian ya, selamat mengerjakan. Silahkan, Ibu akan kasih waktu untuk mengerjakan ya, dan silahkan dipersilahkan kepada
siapapun ya peserta didik dari kelompok 1, 2 atau 3, jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau dimengerti, bisa kalian diskusikan dengan teman, tapi jika tidak ada solusi bisa tanyakan ke Ibu ya. Ibu akan memantau pekerjaan kalian. Silakan. Ibu akan mengecek nih. Silakan ya. Untuk Bu, yang nomor 1, Bu. Scroll baik. ke atas, Bu. Baik. Ini, silakan ini Bu Rini. Ya. Silakan. Kelompok 1, Puji, Siti Hodijah, Siti Aisyah, Ropiadi. Ada masalah? Bisa kalian pahami? Masalah-masalah yang diberikan? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Ya, kemudian kelompok 2, ada masalah juga atau sudah? Ini bukan apa? Bu Siska? Bisa, Bu. Ya, ini Bu Siska. Oke, bisa ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kelompok 3, Iya, Paman, Bu. Mada, Dewi. Iya. Iya. Silakan. Bu. Cermati. Jangan tergesa-gesa, tenang ya. Kemudian gunakan ide cemerlang kalian dari berbagai sumber ya. Konsep-konsep apa saja yang dulu kalian dapat, ya. Kalian terapkan yang berhubungan tentunya dengan perbandingan. Nggak tahu nih. Ya, silahkan masih ada waktu. Nanti hasilnya Ibu minta dipresentasikan ya, setiap kelompok perwakilan ke depan untuk mempresentasikan. Kebalik. Kan 9, 4,5. Ayo, jangan ngobrol, tapi ayo bersama kelompok ya, bantu kelompoknya. Nomor 2-nya, Bu. Ya, dinilai ya sama Ibu nih. Nomor berapa yang belum dijawab, Bu? Nomor 2 coba, Bu. Nomor 2, ayo. Bawah. Nomor 2 tadi soalnya apa? Iya, nomor 2 nih. Dalam waktu 2 jam, sebuah mobil mampu menempuh 120 km. Sedangkan dengan berjalan kaki, jarak 100 meter bisa ditempuh dalam waktu 2 menit. Ya, perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki berapa? Oh iya, berarti kecepatan saya mau jawab boleh, Bu? Oh iya, semuanya udah selesai nih, takutnya mengganggu ke yang lain. Sudah selesai semua? Oh, masih belum ya? Oke. Belum, Bu. Belum, Bu. Ada yang belum? Oke, simpan dulu ya, tahan dulu. Siap. Oke, tunggu dulu temannya Siap, biar Bu. bisa menyimak semuanya ya. Oke. Silakan yang belum selesai bisa berdiskusi, bisa ditanyakan di mana kendalanya, apa saja nih ya. Baik, nih waktunya sebentar lagi. Sudah selesai? Kelompok 1, Puji, Siti Hodijah, Siti Aisyah, Ropiadi sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kelompok 2, Bu Siska, Bu Rini, Bu Pipit, Bu Guska sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. 3, Bu Romada dan Bu Dewi sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Karena sudah selesai, silahkan dimulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan untuk mempresentasikan hasil jawaban terbaik Anda ya. Silahkan untuk maju ke depan,
dan bawa hasil LKPD-nya, kemudian presentasikan, silahkan di depan teman-teman. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi ya, tanggapi dengan kalimat atau kata yang baik ya dan sopan. Silahkan. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan, mempresentasikan siapa, diwakili oleh siapa. Boleh semuanya ke depan juga, gak apa-apa, silahkan. Saya, Bu. Ayo Ibu kelompok 1. Kelompok 1 mau diwakili oleh siapa? Ibu aja Bu. Saya ya, Bu. Ya. Boleh. Bu Ya, Siti Bu, Khadijah. silakan. Oke, untuk yang nomor 1 di situ kan Pak Apip mengecat ya, Bu ya. Iya. Mampu menyelesaikan pekerjaan mengecat kelas dalam waktu 3 hari. Dan Mr. Dedi mampu menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Apabila mereka bekerja sama, pekerjaan dapat selesai selama ya di sini karena tadi perbandingannya antara Pak Mr. Apip dengan Mr. Dedi itu ada 1/6 ya. 3/6 itu ya sama-sama 3 dengan ini jadi 1/6 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 itu tadi, kemudian dapatlah 1/2 ya Bu. Iya. Kemudian maka untuk menyelesaikannya ya selama 2 hari ya Bu. Selama 2 hari. Oke. Iya. Baik, terima kasih ya atas jawabannya kelompok 1. Oke, dari kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, bagaimana? Apakah Sama Bu. Sama jawabannya, Ya sama Bu jawabannya. Seperti itu Bu. Oke. Ya, berarti dapat sudah dilakukan perhitungan ya bahwa tadi pengecatan itu 1/6 ya ditambah 1/3 dengan 3/6 sama dengan ya 3/6 kita sederhanakan ya itu ya. Jadi 1/2. Kerjaan dapat diselesaikan 1,5 ya. Kemudian jadi 2 hari. 2 hari kurang lebih. Oke, baik. Bu, masih nggak ngerti Bu. Baik. Rini di Iya, kelompok berapa ya? Kelompok 2. Kelompok 2 belum paham. Tadi sudah beres. Bagaimana jawabannya dari kelompok 2? Apakah berbeda dengan kelompok 1? Sama Bu. Sama. Oke, Rini. Rini yang tidak mengertinya di sebelah mananya, Rin? Masih bingung Bu. Masih bingung. Rini terkendalanya di mana? Di perkalian kah atau menganalogikan kah atau gimana? Menganalogikan Bu. Menganalogikan. Baik ya. Kan Rini tahu ya Mr. Apip. Ya, Mr. Apip itu bagian sarpras kita yang suka memperbaiki ya. Ini kan sering melakukan pengerjaan nih, mengecat kelas ya. Nah, kalau Pak Apip itu ya mampu mengerjakan pengecatannya itu dalam waktu 3 hari ya. Sedangkan Mr. Dedi ya, partnernya Mr. Apip mampu menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Nah, apabila mereka bekerja sama, pekerjaan dapat selesai selama ya. Yang membuat bingungnya di sebelah mana? Nggak ngerti Bu. Nggak ngerti. Oke, berarti nanti Rini bersama Ibu kita masuk di ini ya, di kelas intensif ya. Mungkin Ya, perkalian dan ya perkalian dan pembagiannya masih ya kemarin belum Kita selesai. jadi 6 dibagi 3 Ibu. Dapat 2 hari. Bukan ya. Itu kan 1/6 ya ditambah 1/3 Ya Bu. ya. Kemudian kan itu dari mana 3/6 coba? Yang lain bisa membantu? Itu sekelompoknya Rini kan jawabannya sama 2 hari. Kenapa bisa 2 hari coba?
Boleh Bu, saya bantu Bu. Ya, silahkan. Kan itu dianggap satu bagian pekerjaan, jadi itu S-nya dianggap 1. Terus kalau misalnya kita waktu 3 hari, berarti Mr. Apip kecepatannya adalah 1/3 pakai rumus S sama dengan P kali T ya Bu ya, ada hubungannya ya Bu. Jadi kecepatannya si Mr. Apip 1/3. Nah, kalau kecepatannya Pak Dedi itu berarti 1 bagian, dianggapnya satu pekerja itu dianggap 1 bagian, jadi 1/6. Iya. Jadi kecepatannya mereka bersama adalah 1/3 ditambah 1/6. Iya. 1/2. Nah, maka T-nya waktunya mereka bersama adalah 1 bagian dibagi dengan 1/2 tadi hasilnya. Maka hasil sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu Bu, mohon maaf kalau ada yang salah. Iya, betul sekali Bu Romada, betul sekali. Itulah Bu Rini ya. Bu, saya sudah mengerti. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih. Nah, inilah manfaatnya kita berdiskusi ya. Oke. Oke, tadi kita masuk lagi ya ke pembahasan. Kelompok 1 tadi sudah menyelesaikan atau sudah mempresentasikan masalah nomor 1. Sekarang masalah nomor 2-nya. Boleh dengan kelompok 2, silahkan. Masalah nomor 2 nih. Silahkan. Siapa yang menjadi perwakilannya? Boleh ke depan, bergantian ya. Karena ini takut waktunya sudah mepet. Kelompok 2 silahkan untuk mempresentasikan bagaimana jawaban terbaik Anda dari masalah yang diamati. Diana nggak ada Bu di meja? Dari Bu Siska, Bu Rini, Bu Pipi, Bu Siska, siapa yang mau presentasi? Silakan. Baik Bu, mungkin saya ya Bu ya untuk yang masalah yang kedua ini. Soalnya kan di sini dalam waktu 2 jam sebuah mobil mampu menempuh 120 km. Sedangkan dengan berjalan kaki jaraknya 100 meter bisa ditempuh dalam waktu 2 menit. Perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah, nah di sini harus ada kesesuaian dulu dalam masalah waktu dan juga jarak ya. Karena yang satu untuk waktunya dalam bentuk jam, kemudian yang satunya lagi itu menit. Kemudian untuk jaraknya juga sama, di sini ada yang satuannya meter dan juga kilometer. Nah di sini untuk jarak yang mobil itu kan 120 km, itu diubah dulu ke dalam meter, sehingga hasilnya 120.000 meter. Kemudian waktu yang ditempuh oleh mobil itu adalah 2 jam. Ini diubah ke dalam bentuk menit, berarti yang 2 jam itu dikalikan 60 menit, maka hasilnya 120 menit. Kemudian jarak pejalan kaki itu adalah 100 meter ya. Dan kemudian waktu yang ditempuhnya adalah 2 menit. Sehingga perbandingan antara kecepatan mobil dan pejalan kaki yaitu jarak mobil dibagi dengan waktu mobil yaitu 120.000 meter dibagi 120 menit, hasilnya adalah 1.000 meter per menit. Sedangkan jarak, sedangkan kecepatan pejalan kaki yaitu perbandingan antara jarak pejalan kaki yang 100 meter itu dibagi dengan waktunya yaitu 2 menit, maka hasilnya adalah 50 meter per menit. Sehingga perbandingan antara kecepatan mobil dengan kecepatan pejalan kaki yaitu 1.000 meter berbanding dengan 50 meter per menit. Yang hasilnya adalah 20/1 atau 20 berbanding 1. Seperti itu Bu. Baik Siska ya, terima kasih ya jawabannya luar biasa. Baik, oke, dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 3, adakah jawaban yang berbeda? Sama Bu. Sama. Kelompok 3, Pak Maman, Bu Romada, Bu Dewi, sama? Sama Bu. Sama, baik, oke. Dapat dipahami ya, ini untuk masalah nomor 2. Ya, jadi dapat disimpulkan hasilnya adalah 20 berbanding 1 ya. Oke, sekarang kita baik ya, terima kasih kepada kelompok 2 ya.
Bu Siska yang telah menyampaikan presentasinya. Kemudian sekarang ke kelompok 3. Silahkan diwakili oleh siapa? Mau ke depan semuanya? Boleh. Untuk memaparkan hasil jawaban terbaik Anda. Silahkan. Soalnya Bu, boleh dilihat? Oh iya, Afwan. Oke, masalah yang ketiga ini, pembangunan sebuah masjid ya. Nah, sudah terlihat? Ya, sebentar Bu. Iya, boleh. Silakan. Ibu, kita masih bingung ini Bu, ngerjain nomor 3. Iya. Tadi sudah selesai. Itu jawabannya berapa? Sudah, Ibu. Ini kita kelompok 3 nih udah. Udah dapet ya hasilnya ya. Iya. Jadi Boleh. terus sepakat ya pemahaman ya teman-teman ya. Iya, Oke. Mewakili ya. Ya, boleh. Jadi tadi yang masalah yang ketiga itu adalah 120 hari oleh 18 pekerja. Ya, sejenak selama 12 hari ya Bu ya. Jadi nanti 120 hari dibagi 18 sama dengan, berarti 120 hari dikurangi 12 ya Bu ya. Jadinya 108. Jadi nanti 120 ini perbandingannya berbalik nilai tentunya. Karena banyaknya hari, banyaknya orang tentu semakin sedikit hari. Iya. Begitu ya perbandingan berbalik nilai. Jadi nanti hitungannya adalah 120 per 18 sama dengan 18 plus N per sisanya tadi 108 Bu. Nah ini kita tadi belum selesai ngitungnya sih. Oh gitu ya, iya. Tapi intinya begitu ya Bu ya, 120 per 18 sama dengan, itu tadi 120 per 18 sama dengan perbandingan berbalik nilai, jadinya 18 plus N per 108. Oke. Adakah yang lain? Atau Ibu salah ya tadi ininya? Harusnya pembangunan masjidnya selesainya dalam waktu di LKPD kalian berapa? 90 Bu. 90 hari ya? Iya. Aduh maaf ya, kayaknya Ibu salah mengetik nih ya, mohon maaf. Jadi pembangunan masjidnya selesai dalam waktu, direncanakan selesai dalam waktu 30 hari itu maksudnya. Maaf ya. Oh ya, ini karena. Baik, nanti diperbaiki ya. Kita pakai saja yang di LKPD kalian saja yang sudah dibagikan ya. Ini Ibu salah mengetik, mohon maaf. Ya. Yang ada di permasalahan kalian coba itu yang apa di situ. Coba Bu Romadad untuk dibaca lagi yang di LKPD-nya, masalah 3. Iya Bu, Ibu udah dihitung-hitung Bu. Iya. Merupakan permasalahan berbalik nilai ya. Iya. Oke, pembangunan ya ini betul. Ini soal berbalik nilai pembangunannya ini seharusnya 30 hari. Pertama lancar seperti yang diharapkan sehingga masih ada beban selama 90 hari ya. Kemudian diselesaikan dengan 18 pekerja, namun pembangunan terhenti selama 12 hari. Ya, jadi ini kesalahannya di sini aja nih. Harusnya pembangunannya ini 30 hari ya. Pembangunannya 30 hari pertama lancar. Berarti yang diharapkan sehingga masih ada beban 90 hari. Karena kan ini betul 120 hari. Ya, betul ini 120 hari. Pembangunannya itu kan 30 hari pertama lancar dia, ya kan? Pada hari pertama hingga pada akhir bulan berarti kan itu kita hitung 1 bulan, 30 hari. Ya, itu lancar seperti biasa yang diharapkan.
Sehingga masih ada beban waktu 90 hari. Ya, yang terganggunya kan 90 hari, ya. Dengan 18 pekerja. Namun pembangunan berhenti selama 12 hari sehingga waktu tersisanya itu 90 hari dikurangi 12 hari sama dengan 78 hari. Ya. Dari permasalahan tersebut diperoleh hubungan 90 hari dengan 18 pekerja, kemudian 78 hari dengan 18 pekerja, itu kan ada penambahan ya. Penambahannya belum diketahui berapa itu pekerjanya, berarti N. Ya kan? Dan N adalah tambahan pekerja sehingga diperoleh 90 per 78 sama dengan berarti 18 ditambah N sama dengan dibagi 18 pekerja. Sehingga 78 dikali 18 ditambah N yang belum diketahui sama dengan 90 dikali 18. Itu jumlahnya 1404 ditambah 18N. Ya kan? Coba, ada yang lain? Coba dari kelompok 3 itu mandek di situ. Iya Bu, jadi jawabannya butuh 36 pekerja Bu untuk sisa waktu 78 hari tersebut. Butuhnya 36 sehingga tambahannya berarti 18, 36 dikurang 18 sama dengan 18 pekerja gitu ya Bu. Berarti tambahannya adalah 18 pekerja. Ya, asalnya 18 ya 36. Tadi kan 216 dibagi 18, N-nya adalah 18. Jadi membutuhkan pekerja lagi sebanyak 18 pekerja. Oke, dari kelompok 1 atau kelompok 2, ada yang beda? Sama, Bu. Sama, ya. Ini merupakan soal berbalik nilai, ya. Oke, mungkin kalian nanti lebih diperdalam lagi ya di yang berbalik nilainya. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil jawaban terbaik kalian ya. Semoga saja dari hasil ini kita bisa mengaplikasikannya atau bisa menghitungnya dalam dunia nyata ya. Ini masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang terjadi. Biasanya kalian kalau sudah dianalogikan dengan angka-angka ini biasanya suka berbelit ya. Tapi kalau menghitung uang atau kejadian yang sesungguhnya biasanya cepat. Baik, terima kasih. Semuanya sudah presentasi ya. Kemudian sekarang masuk ke kegiatan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses hasil pemecahan masalah. Sudah tadi ya dipresentasikan. Kemudian kita juga tadi sudah menentukan ya dari 3 masalah tersebut. Nah, jadi untuk nilai kelompoknya sudah Ibu dapat nih ya. Keaktifan kalian, kekompakan. Sekarang Ibu ingin kalian satu lagi nih, mengerjakan soal evaluasi ya. Tadinya Ibu buat kuisis, tapi Ibu berpikir kita tidak ke lab ya, jadi Ibu tampilkan saja dalam bentuk lembar ya yang sudah disediakan. Nah, silakan ya. Ini soal evaluasinya untuk masing-masing ya, bukan berkelompok, tapi silakan selesaikan oleh masing-masing ya, oleh pribadi. Di sini hanya 2 saja Ibu kasih soal ya, mudah-mudahan bisa mewakili. Ibu bisa mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi perbandingan ini ya. Baik. Oke, Ibu bagikan dulu ya soal evaluasinya nih. Sudah terlihat di layar? Ya, dan Ibu sudah bagikan juga. Ya, silakan itu bisa. Baik, Ibu perbesar ya. Nah, sudah terlihat? Kurang besar? Nah, ini soal evaluasinya 2 saja. Tapi kalian mandiri ya kerjakannya ya. Karena Ibu ingin melihat sejauh mana kemampuan pengetahuan kalian ya atau pemahaman kalian dalam materi perbandingan ini. Tidak apa-apa, jujur saja ya. Ibu senang kalau kalian belum paham, ya kita jujur saja belum paham. Kalau sudah mengerti, alhamdulillah ya. Kita belajar bersama-sama ya. Ini ada 2 nih soal evaluasinya ya.
Yang pertama, Ani membuat 1 jus apel, membutuhkan 6 buah apel. Ya. Berapa buah apel yang dibutuhkan Ani untuk membuat 3 jus apel? Ya. Yang kedua, suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 15 hari oleh 3 pekerja. Jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 5 hari, berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Ya. Tadi yang awal-awal, soalnya kan soal yang mudah ya, yang mudah waktu kalian di SD. Nah tadi yang di LKPD itu Ibu sudah masukkan soal hot di situ ya. Jadi Ibu ingin mengukur sejauh mana analogi kalian untuk memahami soal-soal yang sudah analisis ya. Kita berlatih ya. Silahkan untuk dikerjakan di lembar kerja yang sudah dibagikan oleh Ibu di situ ya. Nih, soal 2 evaluasi ini dan ini dikumpulkan ya. Ibu akan nilai secara pribadi masing-masing. Silakan. 2 soal. Ada yang sudah selesai? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bu. Oke. Rini sudah selesai. Siapa lagi? Sudah semuanya? Boleh Sudah, Bu. dikumpulkan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Ya, Ibu kumpulkan ya. Ya, Bu. Baik. Baik. Nah, untuk soal evaluasinya sudah semua. Nih, siapa lagi yang belum mengumpulkan? Ayo. Ada yang belum mengumpulkan ini? Baru selesai, Bu. Sudah selesai, oke. Kalau sudah dikumpulkan semua ya, Ibu nilai. Oke. Ibu langsung nilai ya. Ini yang sudah bisa diambil kembali lembar jawabannya. Sudah Ibu nilai? Oke, satu lagi. Siapa yang belum? Sudah, Ropi. Bu. Sudah. Ropiadi tadi sudah? Sudah, Bu. Ayo. Bu. Oke. Oke. Sudah ya. Nah. Baik, semuanya sudah mengumpulkan ya. Kan Ibu periksa Ibu kasih nilai. Nah, ini ada yang nilainya nih bagus. Nah, 100 nih. Nilai gini. Ya, serang, Kak. Evaluasi. Coba nih, banyak yang nilainya 100 ya. Oke, siapa nih yang mau menjawab soal nomor 1 nih? Sudah diperiksa semua ya, sudah dikumpulkan nih. Oke. Tapi Ibu minta siapa yang mau mengisi soal evaluasi nomor 1. Boleh, silahkan. Siapa namanya? Sebutkan nama. Siska, Bu. Oke. Bu Siska, silahkan Bu Siska. Iya. Untuk soal evaluasi yang nomor 1, ini kan Ani membuat 1 jus apel, kemudian membutuhkan sebanyak 6 buah apel. Apabila Ani ini mau membuat 3 jus apel, berapakah apel yang dibutuhkan? Nah, ini ada proses perkalian di sini. Berarti 6 buah apel dikali 3, maka hasilnya 18 buah apel yang dibutuhkan. Begitu, Bu. Iya. Perbandingannya itu kalau perbandingan 1 jus itu adalah 6, kemudian 3 jus itu 18, jadi 1/3. Iya. Perbandingannya jadi 1/3. Baik, oke ya, terima kasih. Oke, nomor 2 nih, soal terakhir ya. The last question, oke. Oh, dia harus diperbarui ya? Silahkan.
Siapa? Nih banyak yang nilainya 100 nih. Siapa nomor 2 nih? Yang berani. Siapa lagi? Ayo ini. Ketua kelas mungkin. Silakan, Pak Maman. Iya, Bu. Nomor 2. Untuk nomor 2 itu kita bisa buat perbandingan dulu, Bu. Jadi 3/X sama dengan 5/15. Sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan 9. Nah, karena penambahan pekerja gitu kan, berarti 9 dikurangi 3 karena awalnya sudah ada 3, Bu. Jadi hasilnya sama dengan 6 penambahan pekerja, Bu. Oke, baik. Itu, Bu. Ya. Oke, dari 2 soal ini, manakah yang soal senilai dan berbalik nilai? Mana? Yang nomor 1 senilai. Nomor 2 berbalik nilai. 2 berbalik nilai. Baik ya. Terima kasih ya jawabannya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap akhir. Siapa yang mau menyimpulkan nih pelajaran kita hari ini? Boleh, silahkan. Apa yang dapat disimpulkan nih dari berbagai kasus ya, soal-soal yang sudah kita kerjakan apa sih? Soal apa saja yang sudah kita kerjakan? Kemudian materi apa saja yang sudah kita pahami nih dalam pelajaran kita? Silahkan. Sudah kita masuk ke kesimpulan ya. Bu Gusta, Bu, yang mau menyimpulkan, Bu. Kesimpulannya, Bu. Jadi, Ya. perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Itu, Bu. Betul tidak, Bu? Oke, betul sekali Siska ya. Itu adalah Gusta, Bu. Gusta, Bu. Gusta ya. Oh, maaf ya. Ini saya sudah buka layarnya ya. Jadi itulah perbandingan ya. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan apa lagi nih? Itu kan perbandingannya ya. Apalagi nih kan tadi kita mengerjakan soal banyak nih ya. Ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Saya mungkin, Bu, ya. Boleh, Dari silahkan. materinya ya, Bu, ya. Ini kan untuk materinya tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, Bu. Iya. Ya, untuk perbandingan yang senilai, apabila ada 2 buah variabel ya, Bu, ya. Yang satu variabel ini bertambah, maka variabel yang lainnya pun akan bertambah pula. Kemudian untuk perbandingan yang berbalik nilai, ini pun sama, ada 2 buah variabel yang dibandingkan. Apabila satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya akan berkurang. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih anak-anakku sekalian ya. Jawabannya sungguh luar biasa ya kalian. Ibu harapkan kalian mampu memahami ya dengan baik ya materi perbandingan ini ya. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita sudah tadi mengerjakan evaluasi ya, kemudian telah mengerjakan berbagai soal. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan ya bahwa perbandingan itu ada perbandingan senilai dan ada berbalik nilai ya. Nah, kemudian apa inti atau ciri khusus dari perbandingan senilai ya? Perbandingan senilai apa ciri khususnya dari tadi? Perbandingan dikatakan senilai jika salah satu besaran dinaikkan, maka besaran yang lain pun ikut naik. Nah, contohnya tadi kan kasusnya kayak nomor 1, ketika seorang anak itu mau membuat 1 jus ya, dan apel yang dibutuhkan itu 6 ya, dari 1 jus itu berarti 6 apel yang dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau anak tersebut mau membuat 3 jus, berarti kan berapa apel yang dibutuhkan? Berarti kan itu 1 berbanding 3 ya, jus. Ketika 1 jus dengan 3 jus itu berbeda ya, itu perbandingan senilai. Kemudian perbandingan berbalik nilainya bagaimana tuh? Perbandingan berbalik nilai? Perbandingan dikatakan berbalik nilai jika salah satu besaran dinaikkan, maka besaran lain
justru akan turun atau berkurang ya di situ. Kenapa? Ya contohnya ya ini 60 km per jam ini membutuhkan waktu 40 menit ya di sini. Kemudian yang 70 km per jam membutuhkan waktu berapa menit? Ya, tadi sudah disimpulkan jawabannya ya. Nah, ini merupakan soal berbalik nilai ya. Jadi ketika yang satu besar ya, besarannya dinaikkan, maka besaran yang lain turun ya. Contoh lain, hubungan kecepatan dengan waktu tempuh itu ya. Kemudian hubungan banyaknya pekerja dengan lama pekerjaan atau dan yang lainnya ya. Sehingga berlaku rumus ya. Nanti dilihat di modul ya. Kalian juga silakan untuk membaca modul. Nanti berlaku rumusnya X1 ya per X2 ya sama dengan itu Y2 per Y1 ya seperti itu. Baik, itu saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan ya. Kita masuk ke refleksi. Ibu mohon maaf ya jika dalam penyampaian mungkin ada kesalahan ya, ada kekeliruan, Ibu mohon maaf ya. Oke, kita langsung saja ke refleksi pembelajaran. Apa saja perasaan kalian atau bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi perbandingan? Bagaimana? Senangkah, pusingkah, atau apa? Nano-nano, gimana? Enggak, Bu. Jadi senang malah bisa, Bu. Oh iya, syukur ya, syukur alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang lain? Senang, Bu. Senang. Senangnya senang gimana? Banget. Senang banget. Baik itu saja ya mungkin ya yang dapat disampaikan. Kemudian hal menarik apa coba yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran ini? Yang uniknya apa? Ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, Bu. Of course ya. Oke. Baik anak-anak, mungkin itulah ya pembelajaran materi perbandingan kita kali ini. Nanti kita di pertemuan selanjutnya insya Allah kita bertemu lagi dengan pokok bahasan kita dengan skala nanti ya. Ya, skala. Masih di bab perbandingan. Ya, oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dengan pembelajaran perbandingan ini menambah pengetahuan kita untuk bekal di masa depan ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan matematika kita tajam berlogika. Mudah-mudahan itu jadi kita lebih tajam ya logika kita ya, sekalipun ya kita sedang di tahap yang bawah mungkin yang dasar, kita masih SMP, tapi kita harus tahu kita akan menjadi SMA kelas 2 SMP, kelas 3, kemudian SMA, bahkan perguruan tinggi. Nanti kalian harus punya motivasi ya, harus punya dasar. Baik, itu saja. Silahkan pembelajaran kita akhiri. Silakan kepada ketua kelas ya untuk menutup pembelajaran kita kali ini dengan doa ya, dengan hamdalah dan doa setelah belajar. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Ya.